Mulai. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyampaikan doa supaya doa untuk Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang akan nanti tanggal 24 Juli 2022. Tetapi tetaplah pada bulan Juli ini Hari Keluarga, kita harus mempersiapkan diri untuk Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia itu sebagai suatu bentuk syukur kita. Mari kita mengucapkan doa ini, nanti mengikuti saya karena tidak ada teksnya ya, seharusnya dibagikan. Tapi nanti pada tanggal 24 Juli itu harus sudah bisa dibagikan ya teksnya. Nanti saya mengucapkan satu kalimat, nanti diikuti. Marilah kita berdoa untuk Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Demi kenyamanan kehadiranmu. Demi kenyamanan kehadiranmu. Bahkan di saat kesepian. Bahkan di saat kesepian. Engkau adalah harapan dan kepercayaan saya. Engkau adalah harapan dan kepercayaan saya. Engkau telah menjadi batu karang dan benteng saya. Engkau telah menjadi batu karang dan benteng saya. Sejak masa muda saya. Sejak masa muda saya berterima kasih kepadamu. Saya berterima kasih kepadamu karena telah memberi saya keluarga. Karena telah memberi saya keluarga. Dan karena telah memberkati saya. Karena telah memberkati saya dengan umur panjang. Dengan umur panjang. Saya berterima kasih kepadamu. Saya berterima kasih kepadamu untuk saat-saat suka dan duka. Untuk saat-saat suka dan duka. Untuk mimpi yang telah menjadi kenyataan. Untuk mimpi yang telah menjadi kenyataan dalam hidupku. Dalam hidupku. Dan untuk mereka yang masih di depanku. Dan untuk mereka yang masih di depanku. Saya berterima kasih kepadamu. Saya berterima kasih kepadamu atas masa subur yang diperbarui ini. Atas masa subur yang diperbarui ini. Di mana Engkau panggil aku. Di mana Engkau panggil aku. Tingkatkan ya Tuhan imanku. Tingkatkan ya Tuhan imanku. Jadikan aku saluran kedamaian-Mu. Jadikan aku saluran kedamaian-Mu. Ajari aku untuk merangkul. Ajari aku untuk merangkul mereka yang lebih menderita dariku. Mereka yang lebih menderita dariku. Untuk tidak pernah berhenti bermimpi. Untuk tidak pernah berhenti bermimpi. Dan untuk menceritakan keajaiban-Mu. Dan untuk menceritakan keajaiban-Mu kepada generasi baru. Kepada generasi baru. Lindungi dan bimbing. Lindungi dan bimbing Paus Fransiskus dan gereja. Paus Fransiskus dan gereja. Agar terang Injil. Agar terang Injil sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Utuslah Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk memperbaharui dunia. Untuk memperbaharui dunia. Agar badai pandemi bisa ditenangkan. Agar badai
pandemi bisa ditenangkan, orang miskin terhibur, orang miskin terhibur, dan perang berakhir. dan perang berakhir. Dukung aku dalam kelemahan, Dukung aku dalam kelemahan, dan bantu aku dan bantu aku untuk menjalani hidup sepenuhnya untuk menjalani hidup sepenuhnya di setiap saat di setiap saat yang Kau berikan padaku, yang Kau berikan kepadaku, dalam kepastian dalam kepastian bahwa Engkau bersamaku setiap hari, bahwa Engkau bersamaku setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. bahkan sampai akhir zaman. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam materi pengayaan untuk katekese ke-6 ini, silakan nanti kalau materinya sudah ada atau sudah di print out atau sudah ada di WA masing-masing, kembali membaca bersama-sama dan merenungkan pesan Paus kepada kakek nenek dan para lansia, ya. Dan berikutnya sebagai keluarga, apa dapat kita berikan kepada para lansia dari pesan Fransiskus yang sudah kita dengarkan dan kita baca. Kemudian pokok-pokok diskusi dalam komunitas nantinya, marilah kita juga mengundang para kakek nenek dan para lansia dan melibatkan mereka dalam persiapan dan pelaksanaan pertemuan keluarga sedunia yang akan diadakan ya pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2022. Itu hari besarnya sedunia ya. Tetapi sekarang persiapannya sudah berjalan. Sebagai komunitas, apa yang sudah kita lakukan untuk melibatkan kakek nenek dan para lansia? Apa yang dapat kita lakukan lebih dari itu? Mari kita merencanakan termasuk melibatkan orang muda untuk secara khusus membawa pesan Paus kepada para lansia di komunitas kita. Nah, ini nanti para pengurus lingkungan akan membahasnya untuk di lingkungan kita. Apa yang kita akan lakukan, ya kan? Memberi mereka hadiah kah, memberikan mereka misalnya penghiburan, ya kan? Mengunjungi mereka, itu wajib kita lakukan di lingkungan nantinya. Nanti pengurus lingkungan akan membuat hal itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke katekese ke-7, tolong, terima kasih, dan maaf. Nah ini, jadi semua yang dilakukan dalam katekese 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan muaranya yang terakhir adalah tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi ini sangat sulit, ya kan? Bahkan orang sampai gengsi minta tolong, ya kan? Gengsi minta tolong karena dia merasa kuat, dan bahkan gengsi mengucapkan terima kasih karena kita menganggap itu sudah memang kewajiban orang itu. Wah, bahkan minta maaf itu sulit, ya. Dan ini memang sesuatu yang membuat keluarga kita akan sulit untuk bersatu, baik anak, orang tua, karena tolonglah bapak nih nyapu, tolonglah mama nih cuci piring, nah, udah bagus minta tolong, jangankan tolong, terima kasih saja sulit. Piring taruh udah bukan terima kasih, apalagi minta maaf, ya kan? Bapak mamanya dianggap pembantu, ya kan? Lempar kolornya, lempar apanya, ya kan? Jangankan minta tolong, ya kan? Terima kasih ya sulit anak-anak sekarang, dan minta maaf ngotot lagi. Itu antar orang tua dan anak, antar sesamanya lebih parah lagi kan? Ya kan? Jangankan minta tolong, lebih suka menolong orang lain dia, ya kan? Terima kasih pun sulit, ya kan? Memang sudah wajar minjam barang adiknya, tidak perlu dia terima kasih ke adiknya. Ya akhirnya adiknya juga berbuat begitu. Akhirnya keluarga menjadi kacau. Apalagi minta maaf kan? Sekedar misalnya pakai motor sebentar ya, tiba-tiba marah, kelahi, bertinju. Bahkan di Jakarta sampai ya dibunuh abangnya gara-gara sekedar pinjam motor adiknya. Tolong, terima kasih, dan maaf ini itu harus dikembangkan di dalam keluarga kita, ya kan? Tolong tuh susah. Tolonglah bangun pagi kan? Orang tua udah bagus ngomong tuh, sampai minta tolong bangun pagi. Tolonglah antar mamamu nih kan? Tolonglah antar adikmu nih, ya? Tolong, ya kan?
Setelah itu kan orang tua ucapkan terima kasih nak ya kasih duit, wah kan. Masih aja tidak ucapkan terima kasih dia kan. Apalagi minta maaf waktu Natalan ya kan. Selamat Natal ke kawannya, ke orang tuanya jangankan. Ya kan. Oh, belajar gitu kan. Orang tua itu harus panjang sabar ya kan. Nah, ini seharusnya memang mau tidak mau kita harus memberikan masukan ke setiap keluarga kita nih, keluarga kita ya. Kalau ada anak-anak sebenarnya harus ikut sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sungguh ungkapan-ungkapan ini membuka jalan kehidupan dengan baik dalam keluarga Anda untuk hidup dalam damai. Ungkapan itu sederhana tetapi tidak begitu mudah untuk dipraktikkan. Ungkapan itu mengandung banyak kekuatan untuk menjaga kehidupan rumah tangga tetap utuh, bahkan ketika diuji dengan 1000 masalah. Tetapi jika tidak ada lubang-lubang kecil bisa mulai retak dan semuanya bahkan bisa runtuh. Audiensi umum Paus Fransiskus 13 Mei 2015. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih kan, tolonglah setia. Nanti kan orang tua mengucapkan terima kasih sudah setia kan. Ya kan, maafkanlah kalau suamimu misalnya gonceng orang kan gitu. Maafkanlah istrimu sekedarlah dibantu orang kau udah cemburu. Kan begitulah orang tua kan. Paling ucapkan 3 ya, tolong, terima kasih, maaf kan gitu. Sekedar misalnya minta tolong untuk ya kan menjemur pakaian pun sulit kan. Ya kan, marah dulu dengan istrinya. Aku ini kan bapak keluarga, pantang megang kolormu. Nah, itu ada juga orang tua yang mendoktrin anak laki-laki yang begitu, akhirnya ngikutlah dia. Tapi ada juga ya kan yang sangat belas kasih dengan istrinya ya kan. Nah, ini ya yang baiknya kita harus contoh, yang kurang baiknya ya jangan kita contoh kan gitu. Nah, mengucapkan terima kasih dan maaf ini sesuatu yang susah, ya kan, susah, ya kan. Makanya berusaha kita mengucapkan itu. Sebagaimana dapat kita amati dari pengalaman hidup setiap keluarga tidak hanya ditandai oleh peristiwa-peristiwa indah dan mencerahkan, namun kadang pula muncul peristiwa kesulitan dan cobaan hidup dan sejarah gelap keluarga. Kadang-kadang itu disebabkan karena usaha mereka untuk hidup bersama, kadang karena relasi yang tidak selalu mudah dan berat, kadang karena relasi suami istri berada pada kekecewaan dan frustasi, dan relasi itu ditandai dengan 1001 bentuk pelecehan dan penundukan, rayuan yang menyesatkan dan ketidaktahuan yang memalukan. Bahkan ada yang dramatis dan kejam. Audiensi umum Paus Fransiskus 22 April 2015. Ya kan? Rayuannya maut, ya kan? Tolong mengertilah Pak, ya kan? Mama ini harus kerja malam, ya kan? Ini kita nih anak kuliah, ya kan? Begitu juga suaminya, tolonglah mengerti, ya kan? Jadi ada rayuan, minta tolong, ya kan? Lalu, wah terima kasih, padahal rayuan gombal ya. Habis itu kalau hilap, maaf ya, kan gitu. Ya ini ironisnya begitu. Paus Fransiskus melihat itu. Untuk mendapatkan kepenuhan cinta perlu mengikuti jalan yang lambat dan bertahap, yang sering melelahkan dan menuntut, dan yang membutuhkan proses pertumbuhan, di mana setiap hari seseorang harus dengan rendah hati dan gigih menerima rahmat Kristus. Rahmat yang dimohon oleh suami dan istri pada hari perkawinan sebagai unsur penting persatuan mereka adalah pendukung utama hidup pasangan. Hanya dengan pertolongan Kristus seseorang dapat benar-benar mencintai sepenuhnya, tidak menuntut, tidak berambisi untuk mengendalikan setiap aspek realitas, mengesampingkan keinginan untuk menguasai hidup orang lain. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk mengubah hati manusia dan membuat pria dan wanita mampu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Ya. Itu dilihat di dokumen FC ya. Artikel 13, ya kan? Faktanya kasih adalah sifat kasih Kristus untuk selalu melampaui diri sendiri, untuk mencintai orang lain dengan segala keterbatasan dan menghormati kebebasannya. Jika kasih ini penting dalam setiap relasi manusia, lebih-lebih dalam keluarga, tidak satu pun dari kita merasa diri mampu. Pada kenyataannya kita ini rapuh sehingga kita harus terus-menerus didukung dalam perjuangan melawan ego kita sendiri, berjuang untuk memberi diri dan mengenali batas-batasnya. Dengan menggunakan 3 kata ini, tolong, terima kasih, dan maaf, setiap anggota keluarga mengenal posisi untuk mengenali batasannya sendiri. Mengakui kelemahan diri sendiri membuat kita tidak mendominasi yang lain.
melainkan untuk menghormati dan tidak mengklaim milik atas dirinya sendiri. Tolonglah ketikkan mama, ya kan, gitu. Terima kasih ya nak, ya kan, maaf mama nih memang tak belajar komputer, ya kan. Jangan terbalik, ya kan, udah minta tolong marah-marah lagi kan, jangan mengucapkan terima kasih ke anaknya. Itu sudah, kamu ini sebagai anak memang begitu katanya. Ya udah, nanti dia juga akan mendikte kita seperti itu ya. Tolong, terima kasih dan maaf adalah 3 kata yang sangat sederhana yang membimbing kita dalam mengambil langkah-langkah nyata di sepanjang jalan kekudusan dan dalam bertumbuh dalam kasih. Selain itu, ketiga kata itu adalah kata-kata khas gaya Yesus Kristus yang mengetuk di depan pintu untuk masuk. Wahyu 3 ayat 20. Yang terus mengucap syukur kepada Bapa yang mengajar kita berdoa, yang mengajarkan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 10. Menerima bahwa kita sendiri tidak cukup dan memberikan tempat bagi orang lain adalah cara untuk menghayati cinta dalam keluarga dan juga pengalaman iman. Selain itu, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pernah terluka oleh cinta. Bahkan dalam keluarga dapat terjadi bahwa kata-kata, tindakan atau kelalaian itu dapat melukai atau menghancurkan cinta. Ya kan? Dulu I love you, ketika marah I lepuk you. Nah ini kan kata-kata yang akhirnya membuat pasangan kita terluka, diingat sepanjang masa. Kalau udah kelahi kan keluarlah zaman dulu tuh, ya kan, mantra-mantra, ya kan, tak apalah yang diucapkan, ya kan, ini pernah janji mau beli cincin lah, kalung lah, apa yang kamu bisa berikan. Padahal rumah sudah bagus, mobil sudah mentereng kan. Hal yang kecil itu bisa mengingatkan luka. Pada umumnya sikap atau perilaku yang tercipta antara orang tua dan anak, antara saudara laki-laki dan perempuan, antara paman dan bibi, antara kakek, nenek dan cucu, alih-alih mengungkapkan cinta dapat membahayakan atau bahkan menghancurkannya. Ya kan, kakeknya terlalu sayang dengan satu cucunya, wajar lah. Kita cucu dari perempuan katanya. Ngapain katanya kan. Ada tuh. Dia sih karena cucu dari laki-laki keturunannya gitu. Ada, sering terjadi begitu. Mengapa? Karena pola didik, pola asuh, pola ajar akan menyebabkan, ya kan, kehidupan masa depan kan begitu. Apa-apa yang laki-laki, cucu laki-laki katanya, ya cucu perempuannya ya mulai anak perempuan, dan itu membuat benteng Takeshi kan begitu. Tuh lihat tuh anak laki-lakinya tuh, ya kan, terlalu dimanja, ya kan. Nah, itu pernah terjadi. Dan itu memang pengalaman. Perlu juga dicatat bahwa ada beberapa kata seperti penyakit dan kesedihan yang berada di luar kendali kita, yang membuat kita tidak berdaya dan kesulitan. Pengalaman seperti ini kadang tampaknya bertentangan dengan janji Tuhan dan tidak sejalan dengan kasih-Nya yang tak terbatas dan kekal. Namun demikian, ketika orang hidup dalam iman dan terbuka kepada orang lain, selalu ada saja kesempatan untuk mengalami dicintai dan diperhatikan oleh Tuhan dan oleh orang lain dan menjadi pusat perhatian mereka. Pengalaman yang sulit dan menyakitkan itu juga dapat menjadi kesempatan istimewa dan mengembirakan ketika Tuhan datang mengunjungi kita. Karena kasih Yesus nampak dalam memberikan kesehatan, melakukan perbuatan baik, kasih Yesus itu selalu menjadi prioritas. Audiensi umum Paus Fransiskus 10 Juni 2015. Setiap pengalaman yang sulit, berat, dan menyakitkan ini menjadi contoh nyata perjalanan kita menuju kekudusan. Kesempatan yang membuat kita mengatasi segala halangan untuk mencintai dan tetap tinggal dalam kasih-Nya. Namun demikian, tanpa prasangka, kerentanan dan kesulitan itu hadir dalam kehidupan dan membuat kita tidak mampu bergerak dengan mudah dan cepat mencari solusi magis. Kita perlu tolong-menolong. Di tengah kesulitan ini, Roh Kudus menyertai kita dan berkali-kali memberi berkat bagi anggota keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang menunjukkan cinta mereka kepada kita. Ketekunan cinta adalah awal dari sebuah harapan dan membuat kita berharap bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai cinta. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalakanlah adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan air, seperti nyala api Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Kidung Agung bab 8 ayat 6-7.
Iman dan kasih Injil bukanlah jaminan hidup, juga tidak melindungi kita dari penderitaan dan rasa sakit yang menjadi ciri hidup manusia. Iman dan kasih itu tidak menjamin kita kebal dari kejahatan dan kesulitan. Sebaliknya, iman dan kasih adalah terang yang menyinari hidup kita di saat gelap dan derita. Oleh karena itu, banyak situasi yang sangat menyakitkan dan menyedihkan, bila dijalani bersama Yesus Kristus, dapat menjadi kesempatan untuk memupuk relasi satu sama lain, menumbuhkan iman kepada Tuhan, dan tumbuh dalam keyakinan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita itu menyimpan harta rahmat yang berharga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyelesaikan katekese ini, ya, jangan lupa untuk membacanya kembali, karena itu sudah diberikan, ya. Semoga itu dapat terus menjadi bahan untuk kita membimbing keluarga kita, memberikan nasihat perkawinan. Kan mungkin banyak di antara kita melihat materi ini, ya materi ini lah deh, 7 katekese ini, ya kan, ya silakanlah dibawa kalau misalnya kita pergi ke kampung atau ke keluarga kita untuk beri nasihat. Ya baik Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa memberi nasihat itu kan kepada saudara kita, kawan kita, ya itulah dia inti pokoknya. Mau gimana lagi, kita sebagai orang beriman ya seperti itu, ya. Dan nanti didiskusikan antara suami, istri, dan keluarga, contoh di mana kita belajar untuk berkata kepada keluarga kita, tolong, terima kasih, dan maaf. Nah ini masih sulit belajarnya, ya kan? Maka harus terus menerus seumur hidup, tolong, terima kasih, maaf, tolong nak, ya kan? Tolong nak, bapak nih kurang duit 1 miliar mau nyalek. Maklumlah gue, ya kan? Kan begitu. Ya macam-macam lah, ya ada tolong ikhlas, ada tolong tak ikhlas namanya tuh. Kapan saya mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf? Nah ini perlu diasah, diasuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di lingkungan Santo Rufinus ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti katekese ini berasal dari KWI. Saya hanya menyampaikan dan menambahkan bumbu-bumbu. Yang tidak sedap jangan diingat, yang sedap silakan diingat. Begitu juga mari kita bersama-sama membangun keluarga kita di lingkungan Santo Rufinus ini untuk menjadi terang garam seperti keluarga kudus Nazaret. Karena apa yang terjadi, keluarga kita dipersatukan oleh Kristus, dan kitalah yang harus, ya, mewartakan firman dan sabda Kristus itu kembali untuk dicontoh oleh orang-orang lain. Karena semua manusia mau mencontoh kehidupan Kristus jika kita juga mau mengikuti Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah. Semoga bermakna dan bermanfaat. Selama pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini mungkin ada kesalahan dari saya selaku penyaji, dan juga ada bahan-bahan yang mungkin kurang bisa dikembangkan, dielaborasi. Masih ada 2 bahan lagi, tetapi 2 bahan itu mungkin kita perlahan-lahan saja, karena bahan yang utama ini untuk menjadi suatu pedoman bagi kita, untuk memberikan nasihat-nasihat bimbingan, ya kan, bagi keluarga-keluarga muda, keluarga baru, keluarga juga sudah yang tua yang mungkin ada masalah, ya, bagaimana menghadapi masalahnya dihadapi, karena masalah itu mesti diseringkan. Kalau belacan dipendam jadi bau, ya kan, pekasam tak dimakan jadi bau, kan begitu. Kalau semua yang barang busuk itu dipendam, akibatnya nanti akan menjadi ulat, dan akhirnya ulat itu akan justru membuat kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa, ya. Sebenarnya ada doa ini, itu cinta kasih keluarga, panggilan dan jalan kekudusan. Marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas anugerah keluarga yang begitu besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima. Dan sebagai gereja kecil, mereka semakin mampu memberikan kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena penyakit dan berbagai permasalahan yang hanya Engkau-lah sendiri yang mengetahuinya. Teguhkanlah dan sadarkanlah mereka Engkau telah memanggil keluarga kepada jalan pengudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang tak terhingga dan menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Kami berdoa untuk anak-anak dan para remaja, semoga mereka bisa berjumpa dengan-Mu dan menanggapi panggilan yang telah Engkau rencanakan,
bagi mereka dengan penuh sukacita. Untuk para orang tua serta kakek dan nenek, semoga mereka menyadari bahwa mereka adalah tanda kebapaan sekaligus keibuan Allah dalam perawatan putra dan putri yang secara jasmani dan rohani telah Engkau percayakan kepada mereka melalui pengalaman kasih persaudaraan yang dapat diberikan keluarga bagi dunia. Tuhan, buatlah agar setiap keluarga dapat menghayati panggilan menuju kekudusan dalam gereja sebagai panggilan untuk menjadi pelaku evangelisasi dalam pelayanan bagi kehidupan dan perdamaian dalam persekutuan dengan para imam, biarawan, biarawati dan seluruh umat. Berkatilah pertemuan sedunia ini. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyelesaikan katekese ini, sebenarnya ada program acara lengkap pertemuan keluarga sedunia ke-10 seperti yang diumumkan dalam pesan video oleh Paus Franciscus, akan diadakan dalam format polisentris dan meluas, dan akan memiliki fitur yang berbeda dari pertemuan di tahun-tahun sebelumnya. Namun acara yang telah ditunda 1 tahun karena pandemi COVID-19 ini tidak dapat mengabaikan situasi dunia yang berbeda di berbagai macam tempat yang disebabkan oleh situasi darurat kesehatan ini. Oleh karena itu, acara utama akan diadakan di Roma dan akan dihadiri oleh delegasi dari konferensi wali gereja di seluruh dunia serta perwakilan dari gerakan internasional yang terlibat dalam pelayanan pastoral untuk keluarga. Pada saat yang sama, setiap keuskupan diundang untuk menyelenggarakan acara serupa di komunitas lokal mereka sendiri. Maka untuk itu pada malam hari ini akan dirapatkan ya di paroki apa acara yang akan kita lakukan untuk mendukung acara ini, ya, untuk membuat acara ini menjadi sesuatu momen yang berkesan bagi kita semua. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jelas Paus dalam pesan videonya banyak keluarga tinggal di rumah dan pertemuan itu dianggap sebagai sesuatu yang jauh yang diikuti via televisi dan sebagian besar keluarga tidak mengetahuinya. Pertemuan kali ini dibuat secara khusus karena penyelenggaraan Allah. Pertemuan keluarga ini menjadi acara dunia sehingga keluarga dapat terlibat, mengambil bagian dan merasa menjadi bagian dari komunitas gerejawi. Maka dari itu pertemuan dunia ini akan diselenggarakan dalam 2 cara paralel. Roma akan tetap menjadi lokasi utama acara festival keluarga dan kongres teologi pastoral yang akan berlangsung dari Rabu hingga Sabtu di ruang Santo Paulus 6. Sementara Paus akan merayakan misa pada hari Minggu di lapangan Santo Petrus. Nah, jadi itu momen ya, ini bukan sesuatu yang lokal saja atau nasional tapi dunia ya. Jadi pada kesempatan itu kita semua diajak untuk bergembira ya. Jadi nanti ada doa menuju pertemuan keluarga sedunia, mohon untuk dapat dikopi ya. Itu ada di halaman berikutnya. Kemudian ada nanti lagu resmi We Believe in Love. Nah, itu tolong nanti akan di-share, silakan kita nyanyikan. Memang lagunya pakai bahasa Latin kayak ini ya. Tapi nanti ada bahasa Indonesianya sudah di Indonesia kan. Nah, itu untuk pengumuman saja supaya kita memeriahkan. Dan untuk lingkungan kita, mari kita coba nanti pengurus lingkungan rapat dulu lah, ya kan? Apa yang mau kita buat, kita lakukan, ya kan? Untuk para lansia, para orang-orang keluarga yang mungkin memerlukan kunjungan kita. Sebenarnya semuanya memerlukan kunjungan, tetapi keluarga-keluarga yang mau membuka diri untuk kegiatan pertemuan seperti ini kan luar biasa. Yang belum, marilah untuk membuka diri untuk dikunjungi. Ya, tidak perlu menyiapkan apa-apa, keluarga tersebut kita kunjungi. Kita dengarkan apa sih masalahnya, dia tidak mau gabung, ya kan? Dia tidak mau terlibat, ya kan? Atau apa yang, karena kan gereja mendengarkan nih sinode ya. Sinode ini tahun depan ini akan dilaksanakan, gereja yang mendengarkan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup dengan doa tutup. Marilah kita berdoa. Marilah kita hening sejenak. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu bahwa kami para keluarga berkumpul di rumah Pak Ento ini untuk mendalami
katekese yang berasal daripadamu. Semoga apa yang kami telah dengarkan bersama dan akan yang kami dalami nanti bersama di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam keuskupan dan di dunia ini akan menjadi suatu bekal bagi kami untuk menjadi pewarta saksi-saksi iman-Mu. Jalan kekudusan adalah panggilan untuk menjadi keluarga. Maka berkatilah kami agar cita kasih dalam keluarga kami masing-masing, panggilan dan jalan kekudusan itu terwujud dalam diri kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 141. Mulai. Dada kelana hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Salam kasih, damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.